kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Basuki ya, Basuki Arianto, dan juga dosen teknik industri juga. Jadi mungkin di sekolah Anda itu kan nggak pernah ya ada mata pelajaran yang seperti ini ya. Ya nggak ada kan. Jadi anggap aja ini nambah wawasan. Jadi kenapa kita susun seperti itu? Karena memang tadi dari Pak Hari itu yang jelas itu adalah garis besarnya itu. Jadi garis besarnya adalah perancangan produk, ya, perancangan produk dengan segala macam tetek bengeknya yang di sana ya. Nah, artinya Anda ambil yang penting-penting saja. Kenapa demikian? Karena memang untuk menjadi negara yang maju, kita harus menjadi negara yang produktif, bukan yang konsumtif ya. Kalau konsumtif itu kan gampang ya, beli apa makan, beli apa pakai. Tapi yang produktif itu termasuk yang sulit, sehingga kita butuh yang namanya mengembangkan produk dan memproduksi produk. Nah, kalau yang disampaikan Pak Hari tadi berkaitan dengan perancangan produk, nah, kalau saya lebih khusus lagi, itu walaupun bahasanya sama yaitu perancangan produk, tapi di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja yaitu mengenai kriteria kualitas desain. Artinya apa? Kalau buat Anda yang senang mendesain, sini ada yang senang menggambar? Benar Mas? Untuk menggambar sesuatu, apakah itu produk ataukah pemandangan alam, kan kita bisa menggunakan cara tradisional ya, pakai pensil, pakai spidol atau apapun lah, itu pakai tradisional. Tapi kalau Anda misalnya bisa menggunakan perangkat lunak, itu jauh lebih baik lagi. Nah, nanti yang akan disampaikan Pak Wirawa adalah salah satunya adalah menggunakan perangkat lunak. Itu kan SketchUp ya Pak Giri ya? Iya. SketchUp. Nah, nanti makanya ini bikin yang umum dulu sampai yang khusus ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah sebagai jembatannya. Artinya apa? Kalau Anda senang mendesain, maka itu akan lebih baik. Artinya apa? Dengan mata yang kita miliki, kan kita bisa menyontek ya. Artinya kita bisa menggambarkan sesuatu yang ada di tempat mana dan kita aplikasikan untuk mendesain sesuatu. Contohnya kalau Anda perhatikan yang namanya HP, desainnya mirip-mirip nggak desain bentuknya? Mirip ya, ada yang bentuknya seperti iPhone, ada juga yang bentuknya seperti Samsung, tapi pada dasarnya mirip. Nah, di sini yang ini kelahirannya tahun berapa ini? 2006, 2007 kan? Ya, artinya pada tahun 2001 itu namanya HP itu masih monokrom ya, masih monokrom. Ya, jadi masih monokrom itu artinya nggak ada warnanya cuma satu ya. Artinya apa? Kalau nggak layarnya hitam, tulisannya putih, atau layarnya ini tulisannya kuning dan sebagainya, itu namanya monokrom. Namanya siapa Mbak? Dewi, sebelahnya? Kaila, Dewi Kaila. Kalau itu pokoknya sama Dewi Kaila. Yang ini? Arya. Oke, jadi saya hanya menjelaskan kriteria kualitas desain ini juga baru saya temuin ya. Saya baru nyontek dari bukunya juga ya. Nanti kalau misalnya penjelasannya juga jelas, tanyakan aja sambil belajar bersama ya. Jadi kriteria kualitas desain artinya apa? Bahwa desain itu diharapkan yang berkualitas. Berkualitas itu artinya apa? Pada saat nanti akan kita kembangkan menjadi suatu produk, harapannya produk itu bisa dipasarkan, jadi tidak gagal pasar. Tadi kan sudah disampaikan Pak Hari ya, jadi lebih baik kita bercapek-capek di awal ya, artinya dari persiapan dan pengembangan daripada nanti kita sudah terlanjur bikin produknya ternyata gagal. Itu tentu saja ongkosnya jauh lebih mahal. Banyak nggak yang terjadi seperti itu? Banyak, dan itu tidak diharapkan oleh setiap perusahaan. Makanya di sini saya hanya menjelaskan mengenai kriteria kualitas desain. Kita lihat aja ya. Nah, ada 9 kriteria dari kualitas desain. Nah, istilah Inggrisnya design quality criteria atau DQC ya. DQC. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan strategi. Ya, jadi ada di situ ada nama
filosofinya atau filsafatnya. Jadi di situ kalau kita lihat ada nilai-nilainya ya. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu produk itu tentu ada nilainya. Makanya kenapa kalau HP dulu tidak dinamakan smartphone, kalau sekarang apa? Smartphone. Jadi kalau yang dulu belum pintar ya HP-nya, kalau sekarang sudah pintar semua untuk nyontek bisa, untuk gambar bisa, makanya kita katakan sebagai smartphone. Jadi berkaitan dengan sejarah, nilai-nilai, keyakinan, ya, visi misi dan strategi suatu perusahaan. Di sini mayoritas agamanya apa nih? Islam. Kenapa? Muslim cenderung tertinggal dari yang non Muslim. Kenapa? Karena kita cenderung memisahkan antara sesuatu tindakan yang berkaitan dengan akhirat dengan dunia. Ya, jadi kita cenderung ngapain sih jadi orang pintar toh belum tentu masuk surga kira-kira gitu kan ya. Makanya itu nggak boleh. Artinya apa? Kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia sama kepentingan akhirat. Agama lain pun begitu. Artinya apa? Jadi dulu kita kan pernah yang mencapai zaman keemasan, tapi kenapa sekarang kemunduran? Tadi karena kita cenderung hanya ingin masuk surga aja, tapi nggak ingin maju di dunia. Padahal kalau kita pikir haji itu ini enggak ibadah kan? Kalau naik haji apakah kita bisa berjalan kaki? Harus naik apa? Yang bikin pesawat siapa? Yang bikin pesawat itu kan kalau nggak Amerika, Eropa ya. Kita mau bikin apa? Artinya apa? Artinya untuk mencapai akhirat pun kita harus menguasai dunia. Makanya Anda itu kan penerbangan ya. Kalau bisa, yang ideal adalah Anda itu adalah bekerja di manufaktur pesawat atau di industri pesawat. Bukan sekedar maintenance pesawat, tapi kalau bisa memproduksi pesawat. Tapi masalahnya di Indonesia itu hanya PT DI yang bikin pesawat. Ada nggak yang selain PT DI yang bikin pesawat? Ya ada. Itu kalau drone mungkin ada ya. Nah, kalau drone mungkin ada. Tapi kan drone kan cenderung tidak berpenumpang ya. Jadi kalau pesawat itu. Yang berikutnya adalah strukturnya. Jadi dari domain, jadi model bisnis dan juga keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Artinya apa? Suatu gambar ya. Nanti harapannya menjadi produk. Nah, produk ini kan harapannya juga akan bisa dipasarkan. Makanya produksi produk industri HP itu kan berlomba-lomba membuat HP yang punya daya saing tinggi. Buat setiap orang ya ini kita misalnya harus memilih antara iPhone dengan apa? Samsung misalnya. Anda pilih yang mana mas? iPhone. Punya nggak? Iya. Masih ada. Punya iPhone sama Samsung pilih mana? Pilih Samsung. Kenapa pilih Samsung? Sama iPhone. Orangnya kecil ya. Itu kan pilihan. Artinya apa? Bahwa setiap produk itu punya fitur-fitur, di mana fitur ini bisa jadi kalah sama fitur yang lain. Demikian juga sebaliknya. Jadi intinya apa? Beli HP atau apapun itu harus sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan keinginannya. Kalau keinginan itu tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan itu bisa terbatas. Kenapa Anda harus sekolah di mana? Utama ya. Kenapa harus utama? Mau jadi apa ya? Nanti mau kuliah apa langsung kerja? Nah, kuliah apa maksudnya? Nah, sudah banyak punya kan? Apa teknik penerbangan, apa jadi pilot, atau jadi apa? Jadi otomotif ini ya, otomotif. Kalau otomotif mungkin pangsa-pasarnya lebih luas ya daripada yang pesawat ya. Karena kalau otomotif kan ada tadi Daihatsu, ada Toyota, oke ya. Yang berikutnya strateginya berkaitan dengan inovasi. Jadi bidang dan jenis inovasi yang jadi bidang atau jenis inovasi dari suatu perusahaan. Jadi bidangnya. Jadi artinya apa? Kayak iPhone itu diproduksi oleh siapa iPhone? Nah, kalau perusahaannya ada tahu nggak? Kalau Samsung jelas ya. Jadi antara merek sama apa? Perusahaannya namanya sama. Kalau Apple apa Pak? Apple sendiri itu punya beberapa produk kan
Salah satunya iPhone, nah, iWatch, apa lagi? iPad, apa ya? Jadi pokoknya ada AI-nya semua ya, AI dan sebagainya. Ada lagi. Kita lanjutkan ya. Nah sekarang tadi kan 3 ya, ini 3 lagi. Ini berkaitan dengan konteksnya. Jadi konteks tadi strategi, ini berkaitan dengan konteksnya. Untuk konteksnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah sosial ataupun manusia. Artinya apa? Karena sesuatu yang akan kita gambar dan nanti pada akhirnya kita produksi itu tentu saja berkaitan dengan kebutuhan dan aktivitas konsumen individu ataupun kelompok. Contohnya kayak HP, itu bisa digunakan oleh individu, bisa juga digunakan untuk hubungan antar kelompok. Ya. Dan Anda bisa berhubungan dengan nggak teman di luar Indonesia, Mas? Mana? Timor-Leste, mana Timor-Leste? Namanya siapa? Rivaldo. Dulu kita juga namanya masa Timor-Leste Pak ya? Siapa namanya dulu ya? Tapi nggak lulus sayangnya. Di kita tuh dulu pun Pak di TI Pak. Siapa itu? Nggak lulus kayaknya. Ya kalau ini sekarang nggak dulu lama 2000 sekian itu ada dulu. Oke. Jadi konteksnya adalah berkaitan dengan sosial ataupun kemanusiaan ya. Jadi yang berikutnya atau yang kelima atau kedua dari yang konteks itu berkaitan dengan lingkungan hidup. Artinya apa? Kalau kita ingin menggambarkan suatu produk, tentu saja produk yang akan kita buat nanti mestinya tidak boleh mencemari lingkungan. Sekarang mau nggak mau kan kita harus berpikir, misalnya produk itu dari plastik. Kalau produk itu dari plastik harus bagaimana? Plastik itu mudah terurai kan? Tidak mudah terurai. Berarti salah satu cara solusinya gimana? Nah, didaur ulang menjadi apa? Apakah menjadi produk yang sama atau produk yang berbeda? Bisa kebanyakan menjadi produk yang sama. Berbeda. Yang tadinya HP jadi ember, gitu. Ya benar kan? Iya kan kalau sama-sama plastik jadi ember. Selain di recycle, dia apa tadi? Recycle apa lagi? Recycle itu kan diubah ya bentuknya, atau ada yang namanya reuse. Reuse itu adalah digunakan ulang. Contohnya apa? Tumbler itu sebelum di recycle mending daripada kita beli yang minuman dalam botol itu kan sekali habis dibuang kan. Nah, Anda kalau minum pakai tumbler, kalau airnya habis ya tinggal diisi lagi. Dan itu bisa digunakan sampai umur tumbler itu. Jadi kalau tumbler itu bisa digunakan 5 tahun, kan Anda nggak perlu pakai plastik lagi kan. Nah, itu namanya reuse. Ya, reuse artinya apa lagi recycle, reuse. Nah, ada? Nah, nanti carilah ya, coba kita semua bagaimana reuse, recycle, apa lagi kan banyak ya? Reduce, mengurangi atau mengurangi. Artinya mengurangi penggunaan dari plastik tersebut. Misalnya sekarang banyak sedotan pakai kertas, ya, kertas. Cuma ada problemnya. Artinya juga cuma sekali pakai juga ya, cuma enaknya kalau kertas ini kan bisa didaur ulang, lebih mudah didaur ulang dan dia gampang terurai. Kalau plastik kan susah. Jadi sekarang yang menjadi problem utama adalah ini ya Pak. Tadi lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah viabilitas. Nah, viabilitas ini berkaitan dengan ekspektasi terhadap kinerja ekonomi. Ya, contohnya sekarang pemerintah kan mendengungkan yang namanya hilirisasi. Yang tahu hilirisasi? Tahu? Enggak tahu, berarti gagal nanti ya. Program pemerintah hilirisasi tapi Anda aja nggak ngerti apa? Ada yang tahu hilirisasi? Nah, yang belakang biar nggak ngantuk, Mas tahu hilirisasi? Nah, Mas. Namanya siapa? Hah? Ade. Steven. Apa Steven apa? Ada yang tahu hilirisasi? Silakan ya. Jangan ditahan-tahan ya, takutnya kasihan kompol repot. Apa hilirisasi apa Mas?
misalnya ini contoh, kita punya tambang nikel. Kira-kira maksud dari hilirisasi dari tambang nikel itu apa? Kira-kira terjemahannya gimana? Kalau misalnya kita nambang bahan baku nikel, setelah itu kita langsung jual, ini kategorinya sudah hilirisasi belum? Belum kan? Nah, jadi yang dikatakan hilirisasi gimana? Mana? Diubah ke jadi apa? Benda apa nih kayaknya? Jadi apa yang sangat jadi? Iya benar ya. Jadi benar ya. Jadi yang namanya hilirisasi itu minimal diubah menjadi produk barang atau produk setengah jadi. Misalnya nikel jadi bahan baku baterai dulu. Ya, misalnya smelter apa ya istilahnya. Nah itu minimal ada yang namanya proses hilirisasi, walaupun nggak kehilir-hilir banget ya. Kalau hilir banget kan bisa jadi kita bikin yang namanya baterai. Cuma kan baterai itu kan nggak hanya butuh nikel, butuh juga litium ya. Nah, sementara yang punya litium adalah Australia. Apalagi sekarang yang digunakan oleh apa? Untuk baterai mobil itu menggunakan litium fosfat. Nah, sementara nikelnya nggak dipakai juga. Kalau saya nggak salah itu ya litium fosfat. Jadi litiumnya dari Australia, fosfatnya dari mana? Nggak tahu kita punya tambang fosfat atau tidak. Tapi yang jelas sekarang salah satu yang menjadi andalan kita adalah nikel. Jadi artinya viabilitas ini adalah dalam proses hilirisasi. Kira-kira masyarakat diuntungkan nggak? Diuntungkannya dalam bentuk apa kira-kira? Produk jadi, produk jadi kan berarti harus beli. Apa? Keuntungan langsungnya apa kira-kira dengan hilirisasi? Nah itu pintar. Siapa namanya mas? Iko. Ibnu. Ini nggak matching ya antara mereka sama Ibnu ya. Bukan Ibnu Sina ya. Jadi artinya apa? Hilirisasi itu salah satunya adalah menciptakan banyak lapangan kerja. Karena kalau misalnya Indonesia hanya menjual bahan baku dan langsung dijual, apalagi kayak misalnya di Tembagapura di Freeport, kita hanya jual tanah yang ada kandungan emasnya, ya kita rugi. Nggak kan kalau mau untung banyak ya harus diubah menjadi logam mulia dulu kan, yang ada 1 gram, 2 gram, nah, itu baru akan lebih menguntungkan. Nah, menguntungkannya dalam tadi terbukanya lapangan kerja, dan ada yang tadinya nganggur jadi bekerja. Ya, jadi itu sama juga dengan halnya kenapa kalau Indonesia membuka seluas-luasnya investasi. Gunanya apa salah satunya? Jika ngomong aja. Nah, sama juga membuka lapangan kerja. Jadi semakin banyak investasi harapannya semakin luas lapangan kerja yang terbuka. Walaupun mungkin kalau investasinya dari Cina kadang-kadang banyak juga ya kerja Cinanya ikut-ikutan ya. Nah, itu mereka juga nggak mau lebih banget ya, makanya daripada saya juga banyak nganggur, maksud juga ya, dan mereka pakai gaji yang lebih tinggi biasanya kan. Kalau orang luar kerja di Indonesia kan udah nggak mengenal lagi apa namanya UMR, dia sudah pakai standar internasional. Jadi kalau kita misalnya sebulan digaji 5 juta untuk UMR ya, tapi kalau orang luar ya nggak cukup 5 juta, mungkin 30 juta. Ya soalnya kalau Anda perhatikan ART di Amerika itu 33 juta. Tapi yang jadi masalah gaya hidupnya juga tinggi. Contohnya misalnya kalau Anda makan McD ya, misalnya burger 50.000 dapat kan? Ya, jadi kalau di Amerika bisa 4 kali 5 kali lipat. Ya, bayangkan aja kan. Belum minumnya ya, itu belum. Kalau kita kan sudah minumnya ya, itu belum minumnya baru burgernya lah ya. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita mendesain sesuatu juga kita harus membayangkan kira-kira ada kinerja ekonominya enggak, artinya menguntungkan atau tidak. Dan kalau misalnya menguntungkan, itu menguntungkan semua orang atau hanya beberapa pihak saja. Makanya kan salah satu problem yang ada di Indonesia itu adalah gap antara orang kaya sama orang miskin ya. Nah, orang miskinnya banyak tapi nilainya rendah. Contohnya gini, misalnya orang kaya cuma 100 orang, tapi dia menguasai 80% ekonomi. Bayangin ya, 100 orang menguasai 80% ekonomi Indonesia.
Indonesia. Sementara 260 sampai 270 juta sendiri itu hanya menguasai cuma 20%. Kira-kira timpangannya besar nggak itu? Nggak besar, makanya itu berusaha diratakan. Contohnya nggak jauh lah, ya misalnya UMR di Jakarta berapa? 5 juta. Ada yang asalnya dari Jawa, bisa masih turun dari mana? Semarang. Nah, ini juga saya dari Batang ya, kebetulan ya. Bukan dari Semarang. Semarang ibu kotanya ya. Semarang. Semarang UMR-nya tahu nggak berapa? Nggak tahu ya. Tapi di daerah Jawa Tengah itu UMR-nya masih banyak yang di angka 2 juta. Artinya bisa dibayangkan ya, yang masih satu pulau saja di wilayah sekitar Semarang, misalnya Kendal dan sebagainya itu UMR-nya 2 juta. Sementara Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek itu UMR-nya sudah 5 juta. Kira-kira dari Jawa Tengah atau Jawa Timur akan pindah ke Jabodetabek nggak? Ya pasti pindah karena jaraknya dekat. Beda UMR yang tinggi banget nih. Kecuali kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu UMR-nya sudah mendekati 4 juta, di sini 5 juta, bedanya kan nggak banyak. Nah, tentu saja itu akan mengurangi urbanisasi. Termasuk saya juga urban juga ini ya. Saya juga dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta karena tadi harapannya lapangan kerjanya lebih luas, UMR-nya lebih tinggi. Nanti kalau Anda kerjanya di Jawa Timur, UMR-nya kecil mas. Iya kan? Anda sudah sekolah jam malam, misalnya gajinya murah. Kira-kira balik modal nggak ini? Ini ya, makanya kan Anda harapannya kenapa kok orang harus kuliah?